Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teori-teori kedaulatan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti pelajaran, kalian diharapkan bisa yang pertama, menunjukkan rasa syukur atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam mendukung kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, nanti kalian bisa mendeskripsikan teori kedaulatan. Dan yang terakhir, kalian bisa mendiskusikan tentang teori kedaulatan. Kedaulatan secara etimologi berarti kekuasaan tertinggi dan diambil dari bahasa Arab daulah dengan arti kekuasaan. Sementara itu dalam bahasa Latin supremus dengan arti tertinggi. Teori kedaulatan menurut Merriam Budiardjo menyatakan bahwa kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bertujuan untuk membuat undang-undang dan mengatur bagaimana pelaksanaan atau penerapan dari undang-undang yang telah dibuat. Teori kedaulatan menurut Mohtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa kedaulatan adalah suatu sifat yang pasti yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga negara tersebut menjadi berdaulat. Akan tetapi, suatu kedaulatan itu hanya dapat digunakan di dalam negara saja, atau bisa dikatakan bahwa kedaulatan itu dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Berikutnya adalah jenis-jenis teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan rakyat. 4. Teori kedaulatan negara. Dan yang kelima, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara berasal dari Tuhan. Setiap hal akan bersumber dari ajaran Tuhan yang kemudian diberikan kepada pemimpin negara. Menurut teori ini, setiap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin negara dipercaya oleh warga negaranya berasal dari Tuhan. Hal ini dikarenakan pemimpin negara yang memimpin negara dengan kedaulatan Tuhan dipercaya sebagai utusan atau dari Tuhan di dunia ini. Singkatnya, pemimpin negara itu dianggap memiliki kemampuan memegang kekuasaan dan berperan menjadi utusan Tuhan di dunia ini. Jenis teori berikutnya adalah teori kedaulatan raja. Seperti yang dibahas sebelumnya, jika kedaulatan pada suatu negara pasti ada pemegang kekuasaan. Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada raja. Oleh karena itu, raja sangat berperan penting dalam membuat aturan dan mengatur warga negaranya. Hal ini penting dilakukan oleh raja agar warga negaranya sejahtera, sehingga negara mampu berdiri dengan kuat dan kokoh. Teori kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin negara dan yang menjalankan sistem pemerintahan diwakilkan oleh wakil rakyat. Para wakil rakyat itu berada di suatu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Negara yang menganut kedaulatan rakyat ini, setiap pemimpin
negara dan wakil rakyatnya akan dipilih oleh rakyat. Karena pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat, maka mereka harus melindungi hak-hak rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat ketika membuat suatu kebijakan atau aturan negara. Teori kedaulatan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Akan tetapi, hal yang perlu digarisbawahi pada aturan hukum berdasarkan teori kedaulatan negara adalah negara memiliki kedudukan tertinggi daripada aturan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh negara. Teori kedaulatan hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pada negara yang menganut kedaulatan hukum, maka hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu landasan atau acuan dari kekuasaan dalam negara. Jadi kesimpulannya adalah setiap negara pasti akan memilih teori kedaulatan yang sesuai dengan karakteristik dan ideologi dari negara itu sendiri. Setiap teori kedaulatan selalu berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, walaupun ada teori yang sangat rentan memunculkan pemerintahan yang otoriter. Akan tetapi, teori-teori yang berpotensi memunculkan terjadinya pemerintahan sudah mulai ditinggalkan oleh banyak negara. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.